Woi, gue Tomo. Sini gue bikin video tips and trick RO nih. Gak mau nonton ya gak usah nonton. Thank you. Ya, di video ini gue akan nyebutin alasan gue kenapa gue bikin video tentang mendapatkan Zenny di game Ragnarok. Alasannya simple sih. Kebetulan dari pengalaman gue yang dulu-dulu nih ya, di level segitu susah banget cari Zenny untuk bikin equipment, untuk char kita, dan untuk meningkatkan attack karakter, untuk breakthrough, untuk job, untuk leveling, semuanya biar mudah. Itu memerlukan Jenny, man. Jadi ada beberapa cara yang bisa lo praktekin dan bisa, menurut gue ya, efektif lah ketika lo mencari Zenny di game Ragnarok nih. Di sini gue jobnya pakai High Wizard. Kenapa gue pakai High Wizard? Karena untuk farming enak, modal dikit dan simple sih. Di sini gue biasanya pakai 3 cara sih ya. Yang pertama itu daily, mission board, training ground, fixed time rift, dan sebagainya. Terus sama ada event mingguan kayak endless tower. Ada juga yang lain tapi gue baru bisa ET karena level. Yang kedua itu hunting, sekalian grinding juga. Kenapa gue milih situ? Ya lebih efektif sih. Misalnya kita AFK tinggal XP sama duit ngalir juga. Terus cara ketiga ini exchange. Nah, biasanya gue exchange di sini dari item dropan dari monster. Yang biasa gue nyari amethyst di Payon Cave lawan Sohe Bintang sama Horong Bintang. Lumayan sih harganya, 20.000 kalau di exchange. Nah, cara yang pertama itu gue biasanya mission board. Ya, pasti pakainya itu gue pakai instance, pakai item khusus yang dari meatball itu loh guys. Ah, ini dia, Adventure Meatball, Mercenary Mission. Jadi tinggal instan aja, sehari 3 kali ya lumayan lah. Confirm. Oke, cara kedua gue fix time brief. Fix time brief nih. Biasanya gue di Underwater Cave Reef. Soalnya hadiahnya lumayan sih. Hoki-hokian, item dropannya glove yang harganya 600.000 Zenny. Ada brooch, harganya hampir 200.000 Zenny. Ada STR ring atau strength yang harganya hampir sama kayak glove, 600.000. Ya kurang lebih sama lah. Lumayan kalau dijual, tapi untung-untungan juga sih. Nah biasa di situ untuk menyelesaikan purification atau fixed time rift, gue pakai itemnya yang dia adventure method, tinggal beli nih purification holy grail underwater 5 sehari 5 ya. Oke, ini tinggal pindah aja. Yang selanjutnya gue biasa endless tower sih. ET gue biasanya ini nih, gue pakai adventure meatball juga, soalnya susah online tiap hari juga sih. Jadi gue lebih baik instan kalau ada cukup meatball. Jadi tinggal belinya 125, 175, 50. Ingat ini event mingguan loh ya. Jadi ketika lu pakai satu ini jangan dipakai lagi, nunggu minggu depan lagi. Di level yang berbeda ya. Kita cobain salah satunya nih. Karena ini minggu awal minggu lah, Senin, kita pakai level 40. Nah, langsung selesai tadi level 31 sampai 40. Dan nadanya ini lumayan ya, tapi nggak terlalu sih, nggak masalah sih. Ordecom, Luxem, Armor, Glassblade, Immortal Heart. Oke, agak menyedihkan sih tapi nggak masalah. Contoh ya ini tuh cara ke satu. Lanjut. Nah untuk cara yang kedua gue biasa hunting di Glacium Culvert ya. Kenapa gue milih di sini? Karena ini udah tempat paling enak sih di level 90 ya, untuk AFK, grinding atau farming itu enak. Soalnya apa? Di sini kayak satu area nih ya. Dia itu biasa spawn 3 monster. Di sini juga nih. Mereka spawnnya 3 monster. Di sini 3 monster. Nah, ini jaraknya berdekatan, men. Enak banget. Kalau misalnya lo punya skill yang attack of area gitu, kayak Meteor Storm, Lord of Vermilion, atau Hammerfall, itu enak banget di sini. Dan levelnya juga enak, level 90. Momon-momon di sini level tinggi. Jadi
nggak banyak kena level penalti gitu loh. Kalau misalnya level 90 terus swappingnya di level 70, level penaltinya lumayan, kena 10-20%. Nah di sini gue ngincarnya Anolian sama Sting ya. Kenapa gue ngincar Anolian? Ada Royal Jelly. Di Sting gue ngincarnya Nickel of Oblivion sama Great Nature, lumayan kalau dijual. Dan biasa gue spotnya nih di bawah nih, di bawah di sini. Soalnya di sini ada 2 spot yang biasanya berdekatan ya spawningnya. Nah biasa gue ngincar Sting sama Anolian. Gue baru sanggup di sini soalnya skill gue belum bisa 1 hit ya, baru bisa 2 hit Sting Meteor Storm. Kalau mau yang bagus itu nih di bawah sini nih, di agak-agak tengah ke bawah ini ada 3 momen di situ yang berdekatan, lumayan. Kalau misalnya lu bisa one hit di situ ya gue saranin mendingan di sini aja, lebih deres sih. Ditambah lagi kalau misalnya lu hunting di sini usahain jangan sendiri, harus party. Di sini gue pakai high press gua buat support. Kalau misalnya lu levelnya udah bagus, equipment udah jadi, mendingan lu join party yang world yang biasanya grinding di Glacium Culvert itu banyak sih. Nah ini kan ini Culvert Glacium. Di sini nih biasanya itu ada skill khusus yang bisa ningkatin drop rate ketika banyak job dalam satu party, itu ngefek banget sih. Enak nih. Nah untuk cara ketiga, gue biasanya exchange item yang udah bilang nih, amethyst yang dari Sohe sama Horong. Di sini gue udah nyampe di Pion Cave second floor. Di sini lu harus nyari auto nih ya. Misalnya di bawah harus nyari monster ghost. Nah ini nih level 67 ghost ini kalau misalnya di foto pasti dia berubah. Untung-untungan berubahnya nggak selalu berubah di Horror Star atau Sohe Star, tapi lumayan kalau misalnya lu ketemu. Nah ini nih di peta kan ini ada titik hijau ya, ini nih di tengah, tapi dia nggak ada momon, nggak ada monster. Berarti di sini ada nih, tuh dia ada emoticon senyum-senyum. Lu pindah ke kamera. Nah ini tinggal di foto aja. Dapatnya apa nih? Sohe bintang, lumayan. Dan biasanya dropnya itu 2-3 kali sih, 2-3 kali amethyst. Oke, nih gua dapat berapa amethyst nih? Gua dapat 2 amethyst, lumayan 40.000 aja. Nah kalau udah kayak gini gue bisa langsung ke exchange. Sehari sih biasa dalam waktu 2 jam gue bisa dapat 50-60 amethyst, tergantung hoki-hokian juga. Kalau 4 jam ya lumayan lah, 100-120 lumayan lah. Nah oke, kita langsung balik aja ke kota untuk exchange. Butterfly wing. Oke, langsung ke NPC chain-nya. Ini amethyst sih lumayan sih ya, pasti laris sih. Soalnya ini kan salah satu material untuk meningkatkan level senjata tingkat atas. Jadi kalau ini gua selnya 65, no 65 aja gue dapat 1.300.000. Ini dalam waktu sekitar 2-3 jam gue udah dapet sini. Untuk level 90 yang belum breakthrough level ya lumayan lah. Breakthrough job gitu loh. Lumayan kalau buat bikin equipment standar lah. Ini gua on shelf, oke, udah tinggal tunggu aja deh. Oh iya, udah ingat nih, harga bisa naik turun udah pasti. Waktu itu pernah tembus gocap tapi nggak ada yang beli, sepi. Ketika turun 20.000 sampai 10.000 udah mulai rame lagi. Jadi lihat kondisi waktu juga, kondisinya menguntungkan atau enggak, atau biasa-biasa aja, harus ngelihat itu dulu men, baru lu bisa naruh jual dan ngambil keuntungan yang lumayan. Oke, itu tadi 3 cara untuk mencari Zenny yang biasa gue pakai dari level bawah sampai level sekarang. Dari situ gue bisa beli equipment basic equipment untuk high wizard gua. Dari amethyst juga lumayan lah.
Jadi kesimpulannya, ketika lu ingin membuat karakter lu punya equipment bagus, attack-nya gede, bisa one hit kill monster kayak di Unlearn atau Sting dan sebagainya, lu nggak bisa ngandelin cuman hunting biasa, men. Lu harus ngebuild equipment lu, perlu duit dan sebagainya. Ya, jadi butuh kesabaran sih intinya, kesabaran dan telaten. Ya gitu aja video dari gua tentang cara mencari Zenith versi gua. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangannya. Gue bisa menerima kritik dan saran, tinggal di komen aja ya. Thank you and see you in the next video.